Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi akuntansi penjualan PT Raja Jawa Makmur dengan berbasis web yang beranggotakan Astri Haryani, Cahyani Nur Alfiah, Dita Meliani, Margaret Silviana, dan Marhadi Akbar. Perkenalkan, saya Margaret Silviana dengan NIM 1119341. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Penjualan merupakan salah satu aktivitas bisnis penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memperoleh laba yang merupakan tujuan utama dari sebagian besar perusahaan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan dengan baik, setiap perusahaan perlu memiliki sistem informasi yang baik dan terkendali dengan alur yang jelas. Pengelolaan data dan informasi yang baik sangat diperlukan oleh pihak manajemen untuk dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan dan langkah kebijaksanaan yang diperlukan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya produk-produk baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Salah satunya adalah adanya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen, yaitu berupa informasi akuntansi dan keuangan, dan menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Sistem informasi akuntansi berguna untuk mengawasi aktivitas-aktivitas organisasi yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik kinerja organisasi dan dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang efektif sangatlah penting bagi keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Di sini adalah adanya maksud dan tujuan. Yang pertama, menerapkan ilmu yang penulis dapat dari perkuliahan. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam proses analisa sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, menganalisis sistem penjualan yang berjalan dan mengidentifikasi kelemahan yang dapat di sistem yang sedang berjalan. Yang keempat, memberikan rekomendasi dan merancang suatu sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi yang dapat diandalkan dan mudah dioperasikan. Yang kelima, memudahkan pihak manajemen untuk memperoleh informasi tentang kegiatan
dia mengalami banyak hambatan dan tantangan, tetapi berkat kegigihan dan keinginan yang kuat, dia mampu mengumpulkan modal sedikit demi sedikit untuk mendirikan sebuah distributor ice cream. Maka pada tanggal 4 April 2016, bergerak di bidang ice cream, perusahaan distributor ice cream PT Raja Jawa Makmur masih termasuk perusahaan kecil, dan berkat ketekunan dan keulenan pemilik perusahaan dalam meningkatkan usahanya, maka perusahaan dapat berkembang dengan baik dan permintaan konsumen terhadap ice cream dari tahun ke tahun semakin meningkat. Struktur organisasi. Di sini ada pemiliknya, yaitu Mr. Wang Pei, ada adminnya Margaret Silviana, ada kepala gudangnya juga Margaret Silviana, lalu ada sales. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Cema Atia. Saya akan menjelaskan tentang proses sistem berjalan. Yang pertama, penerima pesanan. Pelanggan memberikan surat pesanan kepada sales dan sales menerima surat pesanan dari pelanggan. Lalu sales akan mencocokkan barang yang ada di pesanan dengan yang tersedia di gudang. Kemudian sales akan menghubungi gudang untuk meminta daftar barang-barang yang tersedia. Lalu gudang akan memberikan daftar barang yang tersedia di gudang kepada sales dan sales akan memberitahukan kepada pelanggan barang apa aja yang tersedia. Jika pelanggan tidak setuju, maka daftar pesanan akan dikembalikan. Jika setuju, maka pesanan akan diproses sales. Kemudian sales akan memberikan form surat orderan pelanggan ke admin untuk proses. Untuk proses pembuatan faktur, jika sudah dibuat faktur oleh admin, kemudian sales mengirim barang ke pelanggan sesuai faktur pesanan yang dibuat. Setelah itu, sales akan memberikan faktur bukti kepada pelanggan sebagai tanda bukti barang pembelian dan salinan dari faktur merah akan disimpan oleh sales untuk diberikan kepada. Yang kedua, pengecekan barang. Sales akan memberikan daftar barang yang akan dikirim melalui faktur merah yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian gudang menerima daftar barang. Setelah itu, gudang akan menyiapkan barang sesuai pesanan yang ada di faktur merah. Bagian gudang memberikan barang kepada sales, kemudian menerima barang yang telah disiapkan oleh gudang. Yang ketiga, pengiriman barang. Sales mengirim barang kepada pelanggan sesuai pesanan faktur merah. Kemudian pelanggan menerima barang yang telah dikirim oleh sales. Kemudian pelanggan mengecek barang tersebut. Yang keempat, pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran kepada sales. Kemudian sales akan menyetorkan uang pendapatan beserta faktur merah kepada admin. Yang kelima, pembuatan laporan. Admin membuat laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan. Kemudian admin menyerahkan laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan. Kemudian pemilik menerima laporan pendapatan per bulan dan dokumen yang diarsipkan dan ditandatangan. Pemilik mengambilkan laporan tersebut, kemudian admin menerima laporan tersebut dan laporan diarsipkan. Selanjutnya, permasalahan pokok. Yang pertama, sistem pencatatan penjualan dan pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel dan buku besar sehingga dapat dimanipulasi dan tidak menutup kemungkinan hilang. Yang kedua, penyimpanan data atau file yang ada pada PT Raja Jawa Makmur masih tercampur dengan data atau file yang lama sehingga menyulitkan dalam pencatatan data atau file yang dibutuhkan. Yang ketiga, laporan penjualan tidak akurat karena masih menghitung dan membuat laporan masih menggunakan buku besar. Selanjutnya, pemecahan masalah. Pertama, diharapkan dibuat program yang memudahkan pencatatan keuangan sama keaslian data. Yang kedua, sebagai media penyimpanan, menggunakan database agar data yang tersimpan terjaga dengan aman dan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penyimpanan secara manual. Yang ketiga, mengubah sistem pembuatan laporan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga memudahkan dalam hal pembuatan laporan akan lebih cepat dan akurat.
Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini itu usernya itu mengelola transaksi penjualan. Customer melakukan transaksi penjualan. Transaksi penjualan memiliki daftar penjualan. Transaksi penjualan memiliki detail jual. Detail jual memiliki barang, barang memiliki detail retur. Transaksi penjualan menghasilkan jurnal. Jurnal memiliki akun, akun memiliki setting. Transaksi penjualan menghasilkan retur, retur memiliki detail retur. Selanjutnya ada gambar Logical Recall Structure atau LRS. Ini contohnya. Saya Marhadi Akbar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Apa sih use case diagram itu? Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Komponen tersebut kemudian menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem yang ada. Dengan demikian, use case dapat dipresentasikan dengan urutan yang sederhana dan akan mudah dipahami oleh para konsumen. Manfaat dari use case sendiri adalah untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert dan juga end user, memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Use case diagram mempunyai 3 komponen, yaitu sistem, aktor, dan yang terakhir use case. Sistem menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya atau di luar sistem, dan fitur-fitur yang harus disediakan yang ada di dalam sistem. Kemudian aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Bisa merupakan manusia, sistem atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Yang terakhir yaitu use case. Use case sendiri adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Dengan demikian, antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang tengah dibangun. Di sini ada contoh. Di sini ada use case diagram usulan. Di sini aktornya itu admin dan pemilik. Di sini admin melakukan input username dan password, kemudian melakukan login. Setelah login, sistem menampilkan data master. Di dalam data master terdapat halaman master user, master barang, master customer, master akun, serta master setting akun. Kemudian admin dapat mengelola halaman transaksi. Di dalam halaman transaksi terdapat halaman daftar penjualan, transaksi penjualan, transaksi retur, dan retur. Kemudian admin dapat mengelola halaman laporan. Di dalam halaman laporan terdapat halaman laporan jurnal dan laporan stok. Kemudian aktor yang kedua, pemilik. Di sini pemilik bisa melakukan login dengan menginputkan username dan password. Kemudian pemilik hanya dapat bisa melihat laporan. Kemudian dalam laporan terdapat laporan jurnal dan laporan stok. Kemudian selanjutnya yaitu activity diagram. Kemudian saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan atau aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir.
activity diagram memiliki fungsi yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Kemudian fungsi selanjutnya, activity diagram dibuat berdasarkan beberapa dari use case. Yang terakhir, activity diagram berfungsi menggambarkan proses bisnis dari urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di sini contoh activity diagram data master. Di sini admin menginputkan username dan password, kemudian melakukan login. Kemudian sistem menampilkan master user, master barang, master customer, master akun, dan master setting akun. Di dalam halaman master user, admin dapat menambah data, menampilkan data, mengedit data, dan menghapus data. Kemudian di halaman master barang, admin dapat menambahkan data, menampilkan data, menginput data, dan menghapus data. Selanjutnya di master customer, admin dapat menambahkan data, menampilkan data, mengedit data, menghapus data. Terus admin di master akun, admin dapat menambah data, menampilkan data, mengedit data, dan menghapus data. Yang terakhir, di halaman master setting akun, admin dapat menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Kemudian di halaman daftar penjual, setelah login, admin dapat menambahkan transaksi. Di dalam menu transaksi, penambahan transaksi, admin dapat menambah data dan menyimpan data transaksi. Kemudian admin dapat menjual, mencetak invoice, dan menghapus. Kemudian di activity diagram retur, setelah login, admin dapat mengelola halaman transaksi retur. Di halaman transaksi retur dapat menampilkan data, kemudian diklik retur. Kemudian di halaman retur menampilkan data dan dapat menambah atau mengubah tanggal, menghapus, serta menyimpan retur. Selanjutnya di activity diagram laporan, setelah login, admin dapat melihat halaman laporan jurnal. Kemudian admin bisa memilih periode laporan. Di periode laporan, admin dapat memasukkan tanggal, menampilkan, serta mencetak. Kemudian di halaman laporan stok, admin dapat melihat laporan stok. Di halaman laporan stok, sistem menampilkan laporan stok. Perkenalkan, saya Dita Meliani akan menjelaskan tentang kelas diagram admin. Yang pertama, ada name class admin. Di dalam name class admin terdapat atribut yaitu username, email, dan password. Lalu operasinya yaitu login. Yang kedua, name class data master. Di dalam name class data master terdapat atribut master user, master barang, master customer, master akun, dan master setting akun. Operasinya yaitu simpan. Yang ketiga, ada name class transaksi. Di dalam name class transaksi terdapat atribut daftar penjualan, transaksi retur, dan retur. Dan operasinya yaitu simpan. Yang keempat, ada name class laporan jurnal. Di dalam name class laporan jurnal terdapat atribut periode laporan dan tanggal. Operasinya yaitu cetak. Dan yang terakhir, ada name class laporan stok. Di dalam name class laporan stok terdapat atribut nama barang, stok, jual, retur, dan total. Operasinya yaitu simpan. Kemudian ada kelas diagram pemilik. Di dalam name class pemilik terdapat atributnya yaitu username, email, dan password. Operasinya yaitu login. Yang kedua, ada name class laporan jurnal. Laporan jurnal memiliki atribut yang berisi periode laporan dan tanggal. Operasinya yaitu cetak. Yang terakhir, ada name class laporan stok. Di dalam name class laporan stok terdapat atribut yaitu nama barang, stok, jual, retur, dan total. Operasinya yaitu simpan. Kemudian ada sequence diagram admin. Admin lakukan call message yang berisi user ID dan password ke Lifeline layer login.
Yang kedua, Lifeline Layer Login melakukan call message yang berisi user ID dan password ke Lifeline Check User. Yang ketiga, Lifeline Check User melakukan call message yang berusaha user ID dan password ke Lifeline Data User. Yang keempat, admin melakukan call message yang berisi validasi ke Lifeline Data User. Yang kelima, admin melakukan call message yang berisi membuka menu utama ke Lifeline menu utama. Yang keenam, admin melakukan call message yang berisi membuka data master ke Lifeline Data Master. Yang ketujuh, admin melakukan call message yang berisi membuka transaksi ke Lifeline transaksi. Dan yang terakhir, admin melakukan call message yang berisi membuka laporan ke Lifeline laporan. Kemudian ada sequence diagram pemilik. Pemilik melakukan call message yang berisi user ID dan password ke Lifeline Layer Login. Yang kedua, Lifeline Layer Login melakukan call message yang berisi user ID dan password ke Lifeline Check User. Yang ketiga, Lifeline Check User melakukan call message yang berisi user ID dan password ke Lifeline Data User. Yang keempat, pemilik melakukan call message yang berisi validasi ke Lifeline Data User. Yang kelima, pemilik melakukan call message yang berisi membuka menu utama ke Lifeline menu utama. Dan yang terakhir, pemilik melakukan call message yang berisi membuka laporan ke Lifeline laporan. Berikutnya ada deployment diagram. Server di dalam deployment diagram yaitu sistem penjualan. Di dalam sistem penjualan terdapat beranda, data master, transaksi, dan laporan. Di dalam data master terdapat master user, master barang, master customer, master akun, dan master setting akun. Di dalam transaksi terdapat daftar penjualan, transaksi penjualan, transaksi retur, dan retur. Dan di dalam laporan terdapat laporan jurnal dan laporan stok. Saya akan menjelaskan program yang telah kami buat untuk distributor es krim es PT Raja Jawa Makmur. Yang pertama, FMPP, kemudian klik start di bagian aperture dan MySQL. Selanjutnya buka CMD, lo bisa buka di Visual Studio Code bagian terminal. Di sini diketikkan PHP Arts. Ini bisa langsung ke halamannya. Di sini ada login dan register. Ini adalah tampilan untuk registernya. Namun karena saya akan masuk sebagai akun admin yang sudah diregister sebelumnya, maka bisa langsung login. Tampilan untuk loginnya. Kemudian masukkan emailnya beserta passwordnya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika masuk ke programnya. Di sini ada menu data master, menu transaksi, dan menu laporan. Data master di sini ada submenu master user, master barang, master customer, master akun, dan master setting. Yang pertama, master user. Ini adalah tampilan untuk user yang sudah diregister sebelumnya. Namun yang digunakan hanya user admin dan pemilik. Selanjutnya ada master barang. Di sini barang-barang yang udah diinputkan sebelumnya, atau bisa menambahkan barang di sini untuk barang baru. Kodenya klik start. Maka ini tampilan yang sudah ditambahkan semangka. Selanjutnya master customer. Di sini sama seperti tadi, customer yang sudah diinputkan sebelumnya. Untuk menambahkan customer baru, bisa klik di tambah ini. Oke,
sudah ditambahkan sebelumnya yang akan digunakan. Kemudian ada master setting akun. Ini juga sudah di-setting sebelumnya. Selanjutnya untuk menu transaksi. Di sini ada penjualan. Nah, ini adalah tampilan transaksi yang sudah ditambahkan sebelumnya. Untuk menambahkan transaksi baru bisa klik tambah transaksi. Kemudian kita tambahkan barangnya di sini sesuai dengan permintaan customer. Misalkan di sini di sini bisa menambahkan 2 item saja seperti ini atau bisa 4 item sekaligus. Kemudian kita pilih customer-nya dan tanggal transaksinya. Selanjutnya bisa klik simpan transaksi. Nah, ini adalah tampilan transaksi yang sudah ditambahkan. Selanjutnya kita klik jual untuk melihat dan memastikan apakah transaksi ini sudah benar. Apabila sudah benar, bisa klik simpan transaksi lagi. Nah, ini cetak invoice, tentunya untuk mencetak invoice yang akan dikirimkan kepada customer. Tampilannya seperti ini. Sini juga ada tombol hapus untuk menghapus transaksinya. Selanjutnya ada submenu return untuk menginput retur yang dilakukan oleh customer. Misalkan di sini ada retur untuk barang semangka, misalkan es krim semangka, dan ada retur 50. Dan kita atur kembali di sini dan kita klik simpan retur, maka returnya akan tersimpan. Ini jurnal umum untuk mencetak laporan jurnal. Kita bisa pilih semua atau per periode, jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan klik cetak, maka akan menampilkan laporan jurnal. Hanya saja di sini kekurangan dari program yang kami buat, harusnya itu yang tampil hanya sampai sini saja. Cuman di sini jadi berulang ada beberapa ya. Mudah-mudahan kami bisa selanjutnya ada laporan stok barang. Nah, di sini akan menampilkan stok awal dari es krim, kemudian total penjualannya, kemudian ada total returnya dan stok akhirnya. Ini adalah tampilan untuk user admin. Beda lagi untuk user pemilik. Jadi ini kita akan robot dulu. Masuk sebagai pemilik ya, masukkan emailnya beserta passwordnya. Nah, tampilannya berbeda dengan tampilan admin yang sebelumnya tadi. Di sini user pemilik hanya bisa melihat laporan saja, jadi tidak bisa melihat data master maupun melakukan transaksi. Nah, hanya bisa mencetak jurnal umum seperti yang tadi maupun melihat stok barang seperti ini. Kesimpulan yang kami simpulkan yaitu di dalam sistem pencatatan penjualan dan pembuatan laporan PT Raja Jawa Makmur masih menggunakan Microsoft Excel dan buku besar, sehingga data dapat dimanipulasi dan tidak menutup kemungkinan hilang. Maka dari itu, kami menyediakan program yang bisa membantu pencatatan penjualan menggunakan database agar data mudah tersimpan dan tidak mudah dimanipulasi, bahkan tidak mudah hilang. Untuk sistem perhitungannya pun lebih mudah karena adanya program yang terkomputerisasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.